Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanya Trisa Dewi, NIM A2019-01102 kelas E3, Prodi Teknologi Laboratorium Medis Distikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis protein melalui kode genetik melalui DNA. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari DNA, gen, kromatin, kromatid, kromomer, dan kromosom. Langsung saja, yang pertama pengertian dari DNA. DNA adalah senyawa kimia pembawa materi genetik. Yang kedua adalah gen. Gen adalah faktor yang menentukan sifat atau ciri makhluk hidup. Yang ketiga, kromatin. Kromatin adalah benang-benang halus yang menyerap warna. Yang keempat, kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kromatid melekat satu sama lain pada bagian sentromer, atau kromatid sama dengan kromonema. Yang kelima, kromomer. Kromomer adalah penebalan-penebalan pada kromonema. Dan yang terakhir, kromosom. Kromosom adalah barang atau badan pembawa sifat keturunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis protein melalui kode genetik dari DNA. Ini adalah sel unit dari semua jaringan hidup. Dalam sebagian besar sel manusia terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat genom. Pada manusia, genom dibagi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA. Tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membentuk untaian mRNA. Dari basa nitrogen bebas yang ada di dalam nukleus, kode DNA menentukan urutan basa nitrogen yang bebas. Ditambahkan ke mRNA. Proses ini disebut transkripsi. Sebelum mRNA dapat digunakan sebagai template, untuk sistem protein, mRNA perlu diproses terlebih dahulu. Proses ini melibatkan tahap penghapusan dan menyambungkan bagian dari mRNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari nukleus, menuju sitoplasma, pabrik protein dalam sitoplasma adalah ribosom, melekat pada mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul tRNA membawa asam amino ke ribosom. Ketiga, basa nitrogen menyusun mRNA diterjemahkan sekaligus. Ketika basa nitrogen diterjemahkan tRNA memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan untuk membentuk rantai asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlihat ke dalam bentuk 3D untuk membentuk protein. Sekian dan terima kasih.